Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Di sini kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 anggota. Planet kita dipenuhi sama banyak banget kehidupan, dari yang super kecil sampai super besar, dari sel tunggal sampai makhluk kompleks dengan otak yang bisa ngetik dan ngepost di sosmed. Tapi pernah gak sih kepikiran apa awal dari semua ini? Dari mana sebenarnya asal-usul kehidupan, dan apakah ada alien yang datang ke bumi dan kita adalah hasil eksperimennya? Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satunya teori abiogenesis dan teori biogenesis. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori abiogenesis merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang kedua, teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi juga berasal dari makhluk hidup lainnya. Berikut, ketiga ilmuwan ini adalah pendukung dari teori abiogenesis. Yang pertama adalah Aristoteles, kemudian Anthony van Leeuwenhoek, dan John Needham. Selanjutnya, pendukung dari teori biogenesis, yaitu Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu eksperimen yang dilakukan Francisco Redi. Dia melakukan percobaan menggunakan daging yang diletakkan pada wadah berbeda. Yang pertama, diisi dengan daging dan dibiarkan terbuka. Yang kedua, ditutup kain kasa. Dan yang ketiga, ditutup rapat. Setelah beberapa hari pada tabung yang terbuka, terdapat belatung yang akan menjadi lalat. Sementara yang ditutup rapat tidak ada. Berdasarkan hasil percobaannya, Redi menyimpulkan bahwa larva atau kehidupan bukan berasal dari daging, melainkan dari telur lalat. Selanjutnya, percobaan Lazarus Spallanzani melakukan eksperimen yang serupa dengan Francisco Redi. Pada percobaan Spallanzani, ia menggunakan 2 wadah labu yang berisi air kaldu. Salah satu labu ditutup rapat dan diolesi parafin ketika kaldu masih panas. Setelah beberapa hari, pada labu yang dibiarkan terbuka menjadi keruh dan berisi banyak mikroba, sedangkan labu yang tutupnya rapat tidak berubah sama sekali. Louis Pasteur akhirnya menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang muncul dari air kaldu bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, melainkan dari mikroorganisme yang ada di udara. Kemudian percobaan Louis Pasteur. Ia mencoba menyempurnakan percobaan Spallanzani menggunakan labu yang berbentuk leher angsa. Sama seperti percobaan sebelumnya, labu akan diisi oleh air kaldu yang kemudian dipanaskan. Ujung pipa dibiarkan terbuka, sehingga hasilnya air kaldu tetap jernih dan bebas dari mikroba. Dengan demikian, Louis Pasteur akhirnya mengambil kesimpulan bahwa mikroorganisme yang muncul dari air kaldu bukan berasal dari air kaldunya itu sendiri, melainkan mikroorganisme yang ada di udara luar. Evolusi kehidupan. Secara garis besar, makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan yang termasuk makhluk secara relatif tidak dapat pindah tempat, terutama tumbuhan tingkat tinggi. Sebaliknya, hewan seperti kebanyakan mobil, artinya banyak bergerak atau berpindah tempat. Keanekaragaman makhluk hidup. Sebelum itu, keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan. Keanekaragaman hayati dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Keanekaragaman gen, 2. Keanekaragaman jenis, 3. Keanekaragaman ekosistem. Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya keanekaragaman makhluk hidup, ada 2 faktor, yaitu 1. Perkawinan dan persilangan, 2. Kondisi lingkungan.
Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Ada beberapa upaya pelestarian makhluk hidup yaitu sebagai berikut. 1. Penghijauan. Kegiatan penghijauan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kegiatan penghijauan tidak hanya menanam, tetapi yang lebih penting adalah merawat tanaman setelah ditanam. 2. Pembiakan. Pelestarian dengan pembiakan dapat dilakukan secara in situ dan ex situ, di mana in situ misalnya mendirikan cagar alam, suaka marga satwa maupun taman nasional, sedangkan ex situ misalnya kebun binatang dan kebun raya. 3. Memelihara kelestarian hutan. 4. Menetapkan daerah perlindungan alam. Daerah perlindungan alam tersebut terbagi dua, yaitu 1. Hutan suaka alam, 2. Hutan pelestarian alam, yang masing-masing memiliki fungsi sebagai pelindung keberadaan satwa, tumbuhan, dan ekosistemnya.